Tidak setuju terhadap Ahmadiyah adalah hak Anda semua. Tapi merusak tempat ibadah atau membuat kerusakan jenis apapun adalah tindakan yang tidak dibenarkan di negara ini. Sebab itu, moderasi beragama harus terus dibumisasikan untuk menetralisir orang-orang yang bermanhaj takfiri seperti aliansi umat Islam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan bersikap terkait adanya pembakaran masjid milik Jamaah Ahmadiyah, Masjid Miftahul Huda yang berada di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempuna, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Saya baru saja menelpon dan berusaha mencari informasi dari juru bicara Jamaah Ahmadiyah dan beberapa petinggi-petinggi Ahmadiyah yang ada di Indonesia, dan alhamdulillah mereka memberikan informasi, dan saya akan mencoba meruntut hingga nanti saya akan menyampaikan sikap dan harapan saya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mereka Jamaah Ahmadiyah mengatakan bahwa komunitas Ahmadiyah yang berada di Kabupaten Sintang itu ada sejak 2004, dan masjid yang dibakar itu ada pada tahun 2007. Nah, tetapi pada tanggal 29 Juli 2021 terjadi sebuah pertemuan. Ya, di situ ada PLT Bupati Sintang dengan Forkopimda dan sebagian perwakilan masyarakat yang bertempat di Desa Balai Harapan. Tujuannya membahas dan mencari solusi Ahmadiyah. Tetapi saat itu Ahmadiyah tidak diundang. Nah, setelah pertemuan itu PLT Bupati Sintang ya dan rombongan tiba-tiba datang ke Masjid Miftahul Huda. Kemudian PLT Bupati Sintang ini bertanya kepada sebagian mubaligh Ahmadiyah ya terkait tanah, status tanah, misalnya berapa luas masjid, kemudian berapa jumlah anggota JAI Jamaah Ahmadiyah Indonesia yang berada di situ. Nah, kemudian tanggal 4 Agustus 2021 PLT Bupati mengadakan rapat untuk membahas tindak lanjut ya tindak lanjut dari PLT Bupati Sintang ketika bertemu dengan sebagian mubaligh Jamaah Ahmadiyah di sekitar masjid tersebut. Nah, berikutnya tanggal 12 sampai 13 Agustus 2021 tiba-tiba ada aliansi yang mengatasnamakan diri mereka Aliansi Umat Islam tiba-tiba menyampaikan ultimatum kepada aparat di Kabupaten Sintang tersebut agar menindak tegas Ahmadiyah dalam 3x24 jam. Nah, atas disebabkan ultimatum itu kemudian pengurus JAI di Kabupaten Sintang meminta dan mengirim surat kepada Kapolres Sintang terkait dengan perlindungan hukum ya, kemudian juga ditembuskan kepada Ketua Komnas HAM RI ya. Nah, kemudian tanggal 13 Agustus PLT Sintang ya yang bertemu sebelumnya itu menyampaikan surat kepada pimpinan JAI di Kabupaten Sintang. Nah, terkait adanya sikap dan pernyataan dari Aliansi Umat Islam. Nah, kemudian pada tanggal 13 Agustus juga MUI Kabupaten Sintang mengirimkan surat kepada Bupati di mana MUI Kabupaten Sintang menyampaikan dukungan terhadap Aliansi Umat Islam.
desa akan memberikan respon juga terkait MUI ini. Nah, tanggal 14 Agustus tiba-tiba datanglah rombongan yang dipimpin oleh seorang bernama Zulfadli ya, dari Kesbangpol, menutup paksa masjid milik Jamaah Ahmadiyah tersebut. Nah, kemudian 30 Agustus kira-kira maghrib kata juru bicara Ahmadiyah menerima informasi dari via WhatsApp tentang surat undangan dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang yang ditandatangani Bupati Sintang yang bernama Bapak Dr. Jarod Winarno di tentang perihal penyampaian surat Bupati Sintang. Salah satu isi di dalam surat itu meminta maksimal 4 orang pengurus JAI untuk hadir pada 31 Agustus. Nah, tepatlah pada 31 Agustus ternyata Bupati Sintangnya tidak hadir dalam pertemuan dan wakil bupati juga tidak hadir. Aneh kan? Aneh. Kemudian hanya diwakili oleh ASDA yang menyerahkan surat tentang bangunan tanpa izin yang difungsikan sebagai tempat ibadah di desa Balai Harapan tersebut. Nah, setelah pembacaan surat oleh ASDA oleh ASDA Sintang tersebut, nah, pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia meminta izin untuk berbicara, jadi ingin bermusyawarah. Tetapi pihak ASDA menyampaikan bahwa pengurus JAI tidak diizinkan untuk bicara. Aneh, mereka mengundang, mereka berbicara, tapi Ahmadiyah tidak boleh berbicara. Kalau saya ngapain menuruti undangan mereka ya? Kira-kira seperti itu. Aneh ini. Pemerintahan Kabupaten Sintang ini aneh. Ya. Kemudian Rabu 2 September 2021 informasi bahwa Gubernur Kalbar mengadakan pertemuan tertutup dengan Pemkab Sintang dan Aliansi Umat Islam. Nah, jadi Aliansi Umat Islam ini menolak untuk menghentikan aksi perobohan Masjid Miftahul Huda tepat pada Jumat 3 September. Nah, masa yang dipimpin oleh Hedi dan Komar menuju ke Masjid Al-Mujahidin dan berteriak takbir di depan Masjid Al-Mujahidin. Nah, sebelum azan dikumandangkan, mereka menggunakan pengeras suara masjid mengajak semua warga muslim untuk keluar rumah untuk sholat Jumat, dan setelah sholat Jumat tidak usah balik karena mereka Aliansi Umat Islam mengajak untuk merobohkan Masjid Ahmadiyah. Kemudian mereka bertakbir. Artinya di dalam khutbah Hedi memprovokasi Jamaah Ahmadiyah agar merobohkan masjid milik Jamaah Ahmadiyah tersebut. Nah, jadi kira-kira informasi yang saya terima dari Jamaah Ahmadiyah, orang-orang masa itu sekitar 130-an bergerak ke jalur 9. Nah, di depan pintu masuk jalur 9 itu masa ini dipimpin oleh Hedi, dihadang oleh kepolisian dan TNI. Namun sebagai masa berhasil masuk ke jalur 9 dan berhasil berada di depan masjid yang dijaga polisi sekitar 300-an orang. Nah, Hedi ini adalah provokator, termasuk juga Zainuddin meminta kepada aparat untuk tidak mencegah mereka. Nah, saat ketika mereka melakukan pembakaran, api berkobar, massa menyampaikan ancaman bahwa jika di dalam 30 hari masjid tidak diratakan oleh pemerintah, maka mereka akan kembali untuk meratakan bangunan masjid. Nah, kata juru bicara Ahmadiyah, kira-kira sekitar pukul 14.35 kemudian massa membubarkan diri. Ada beberapa poin yang menjadi sikap saya. Pertama begini, pemerintah daerah seharusnya menjadi bijaksana di dalam melihat
fenomena dan kejadian di daerahnya. Jangan sampai pemerintah daerah justru terlibat di dalam upaya pemecah belah bangsa. Salah satunya adalah tidak tunduk pada aturan dan hukum yang berlaku. Kedua, seharusnya pemerintah daerah memberikan tempat pertemuan keduanya dan mencapai solusi, mencapai titik temu. Itulah fungsi pemerintah daerah ketika berhadapan dengan civil society di masyarakat. Jangan sampai pemerintah daerah justru berat sebelah. Pada aspek ini, pemerintah daerah hanya menerima aspirasi dari aliansi umat Islam, tetapi mengabaikan aspirasi dari Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Seharusnya pemerintah daerah bukan mendukung dan memberikan karpet merah kepada aliansi umat Islam. Karena seharusnya mereka tahu tujuan dari aliansi umat Islam adalah merusak tempat ibadah orang lain, di mana Jamaah Ahmadiyah Indonesia belum statusnya menjadi terlarang di Indonesia ini. Tidak setuju terhadap Ahmadiyah adalah hak Anda semua, tapi merusak tempat ibadah atau membuat kerusakan jenis apapun adalah tindakan yang tidak dibenarkan di negara ini. Sebab itu, moderasi beragama harus terus dibumisasikan untuk menetralisir orang-orang yang bermanhaj takfiri seperti aliansi umat Islam ini. Ya, tidak selayaknya dan tidak sepatutnya jika kita tidak setuju dengan satu hal, kemudian melakukan aksi main hakim sendiri. Kalau pola main hakim sendiri dibiarkan, itu sama dengan pembiaran terhadap pola-pola negara barbar. Ini bukan negara barbar, ini negara Indonesia, negara hukum. Seharusnya pemerintah Kabupaten Sintang tidak memberikan karpet merah, apalagi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sintang ya justru memberikan karpet merah kepada aliansi umat Islam. Seharusnya Anda yang bernaung di bawah Majelis Ulama Indonesia harus memiliki wawasan yang luas, bukan wawasan yang sempit, rigid, dan tidak mengenal perbedaan. Apakah Anda pernah membela mati-matian NKRI terhadap eksistensi Hizbut Tahrir Indonesia? Tidak ada jejak digital MUI Kabupaten Sintang. Tetapi Anda justru memberikan karpet merah kepada orang yang ingin melakukan perusakan terhadap rumah ibadah milik orang lain. Saya sebagai anggota atau pengurus harian anggota dari BPET MUI Pusat merasa khawatir terhadap orang-orang yang berada di Kabupaten Sintang ini, khususnya Majelis Ulama Indonesia di sana. Ini ada yang salah di dalam cara berpikir kita. Tindakan sekelompok orang seperti yang dilakukan oleh Hedi dan kawan-kawan untuk main hakim sendiri, merusak rumah ibadah dan harta benda milik orang lain tidak bisa dibenarkan dan jelas merupakan pelanggaran hukum. Aparat keamanan perlu mengambil langkah dan upaya yang tegas tanpa kompromi kepada aliansi umat Islam dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang kemudian melanggengkan terjadinya perusakan terhadap rumah ibadah Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Kepolisian harus menindak tegas pelaku perusakan dan jangan ada kompromi dengan mereka. Semua penganut agama dan aliran di Indonesia dijamin oleh konstitusi selama tidak melawan terhadap negara dan menjadi batu sandung terhadap untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Jadi, saya boleh berbeda dengan Ahmadiyah, tapi tindakan perusakan, tindakan barbar kepada Ahmadiyah merupakan tindakan yang dilarang oleh negara ini. Jangan sampai kita hanya menerima kebenaran pada diri kita dan menolak kebenaran pada orang lain. Model-model seperti aliansi umat Islam ini sangat berpotensi memecah belah bangsa dan keutuhan serta persatuan di Indonesia. Seharusnya pemerintah Kabupaten Sintang sudah mencegat bau-bau dan aroma kejahatan yang dilakukan oleh aliansi umat Islam, bukan memberikan karpet merah, dan ini sungguh disayangkan. Oleh sebab itu,
Saya berharap sekali lagi kepada kepolisian untuk menindak tegas tanpa kompromi kepada siapapun yang terlibat di dalam perusakan rumah ibadah. Karena jika ini dibiarkan, maka di kemudian hari akan terjadi hal yang semisal. Dan meminta kepada Kementerian Agama untuk mengawal hal ini, agar orang beribadah di Indonesia merasa nyaman dan tenang, sekalipun berbeda dengan kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.